Jaraknya hanya beberapa puluh kaki dari Xiao Yan, tetapi dalam sekejap mata, sosok biru itu menghilang lagi. Ruang di sini diselimuti fosfor biru dan berubah menjadi cermin pecah. Hanya dari tempat Xiao Yan berada dia dapat melihat ruang yang rusak itu dengan jelas. Dilihat dari kejauhan, ternyata bentuknya seperti kupu-kupu. Bintang tempat Xiao Yan berada dan ruang yang rusak tampak membentuk dua tingkat. Puluhan orang terlihat dengan wajah pucat di ruang yang runtuh ini. Mereka semua tampak keracunan. Tak hanya ruang yang rusak, tempat ini pun menjadi sangkar bagi kupu-kupu domain instan. Tidur hanya ilusi, serangan balik adalah hal yang nyata. Hebatnya, ruang yang runtuh itu pulih dengan sangat cepat, tetapi ruang yang rusak tetap berbentuk seperti kupu-kupu, dan hanya selusin orang yang terlihat bergerak maju dengan panik. Pada akhirnya semuanya akan kembali ke titik awal. Lalu, sosok biru muncul di ruang yang rusak itu. Sosoknya ringan dan seluruh ruang bergetar hebat. Lebih dari selusin orang muntah darah dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pingsan. Situasinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Jika mereka tidak dapat keluar dari situ, ada kemungkinan besar aliansi asli akan hancur, dan sekarang telah menghilang. Mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan untuk bertahan hidup, dan mereka semua mengeluarkan cara terkuat mereka, mencoba untuk menerobos. Li Chen adalah yang paling tegas. Dia segera mempersembahkan 10 senjata dan harta karun saktinya. Meledakannya secara langsung dan menghancurkannya dengan paksa. Kekuatan aturan ini bergegas keluar dari ruang yang rusak bersama pasukannya sendiri. Dia menarik napas panjang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kupu-kupu giok tidur akan mempunyai tipuan seperti itu, dan dia masih ketakutan setelah melarikan diri. Namun, matanya tiba-tiba berkedip. Lin Ze dan Han Lincuan keduanya terjebak di dalamnya. Setelah melihat Li Chen melarikan diri, mereka semua menggunakan cara mereka. Namun, pada saat ini, Li Chen mengangkat tangannya dan melambaikan, lalu sebuah pesawat ulang-alik pemecah dewa muncul lagi. Jika tebakanku benar, Sunyu Mingdi telah mengerahkan kekuatan aturan yang begitu dahsyat sehingga ia dapat memusnahkan kita terlepas dari ia melakukannya atau tidak. Dia akan tertidur nyenyak. Mereka berdua membawa begitu banyak orang, akan sangat bagus jika mereka bisa membunuh orang-orang itu dan membagi kelompok itu secara merata. Saya khawatir tidak banyak yang tersisa. Pada saat ini, kita dapat menggunakan bahaya kupu-kupu domain instan untuk memusnahkan mereka di ruang ini. Setelah kupu-kupu domain instan tertidur, kita akan mampu menyerap hakikat waktu dan ruang serta menuju ke tingkat lipatan waktu dan ruang yang lebih tinggi yang penuh dengan harta karun. Li Chen membuka lengannya, dan aura yang kuat mengalir ke dalam pesawat ulang-alik. Dua orang di belakangnya melakukan hal yang sama, menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya. Jiwa yang hancur sedang berdengung. Meskipun tidak sekuat ketika semua orang memasukkan energi secara bersamaan sebelumnya, situasinya mendesak saat ini. Jika mereka tinggal di dalamnya lebih lama lagi, tubuh dan jiwa mereka akan berada dalam bahaya kehancuran. Lin Ze dan Han Lincuan masing-masing menggigit lidah mereka, mencoba menerobos dengan kekuatan yang lebih besar. Han Lincuan mengikuti contoh Li Chen dan segera meledakkan senjata ampuhnya. Sekalipun dia patah hati, di saat kritis hidup dan mati ini, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, semua yang lain tidak lebih dari sekedar harta karun. Seperti yang diharapkan, aturan blokade ruang angkasa dilanggar, dan Han Lincuan bahkan mengabaikan rekan-rekannya di belakangnya. Saudaraku, silakan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Biarkan saya membantu Anda. Li Chen berteriak keras, dan pesawat ulang-alik pemecah dewa di depannya dengan cahaya yang menyilaukan terbang ke arah Han Lincuan yang hendak bergegas keluar dari kehampaan yang hancur dengan suara ledakan sonik dan angin. Wajah Han Lincuan berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk berbicara,
seluruh tubuhnya bergetar dan dia segera berbalik untuk menghindarinya. Namun, kesempatan itu cepat berlalu. Sebelum Han Lingchuan bisa bergegas keluar dalam sekejap, dia segera dibawa kembali ke titik awal oleh kekuatan aturan yang tak terlihat. Dasar penjahat terkutuk, sebenarnya berencana merugikan kami. Han Lin tersentak ketika urat-urat menonjol di dahinya. Memang, dia tertipu oleh penampilan Li Chen yang tampak jujur. Dia tidak menyangka bahwa lelaki itu begitu tegas dalam tindakannya dan memiliki pikiran yang dalam dan aktif. Buatlah penilaian cepat dalam segala hal. Misalnya, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Han Lingchuan dan Lin Ze. Kakak, tapi nggak ngangka kamu bakal buru-buru pergi dari sana. Li Chen berpura-pura tidak bersalah, tetapi semakin dia berpura-pura tidak bersalah, semakin keras gigi Han Lingchuan bergemeletuk karena marah. Lin Ze juga menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui saat ini. Berasal dari alam ilahi 9 surga, tidak perlu banyak bicara tentang latar belakangnya. Dia keluar dari satu sisi bersama anak buahnya dan langsung menatap Li Chen dengan pandangan bengis, sedangkan Li Chen malah tersenyum ramah. Sepertinya hal ini tidak pernah terjadi. Ketika Han Lingchuan melihat mereka berdua telah menerobos dan pergi, keringat dingin menetes dari wajahnya seperti kacang kedelai. Karena dia pernah bertengkar dengan Lin Ze sebelumnya, dialah satu-satunya yang terjebak dalam masalah. Jika salah satu dari mereka menginjaknya, dia akan celaka. Han Lingchuan menggertakkan giginya lagi, dan bahkan saat dia berkumur mengeluarkan darah dan saripati dari mulutnya, seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih lemah. Terus meledakkan harta karun untuk membuka jalan bagi terobosan paksa lainnya. Kali ini Li Chen tidak mengambil tindakan lagi, tetapi hanya menonton dalam diam. Namun, akan tetapi, tepat saat Han Lingchuan hendak menerobos dengan segala cara, Lin Ze tiba-tiba memutar jarinya dan menunjuk ke arah di mana Han Lingchuan hendak menerobos. Boom, 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 membimbing yang agung dan perkasa. Mengandung kekuatan dahsyat yang tak tertandingi, jari raksasa itu jatuh dengan keras, seolah sungguhan. Jalan keluar Han Lingchuan terhalang lagi. Wajahnya menjadi gelap dan dia segera mengeluarkan raungan yang membakar umur dan jiwanya. Dia tidak bisa mati di sini, kalau tidak kedua mata-mata itu akan berhasil. Dia baru saja mengangkat tangannya untuk melawan ketika aturan luar angkasa muncul kembali. Dia kembali ke titik awal. Aku akan melawan kalian berdua sampai mati. Han Lingchuan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kedua terobosan itu telah menguras banyak harta dan tenaganya. Dengan dua orang ini yang menghalangiku, aku tidak punya kesempatan untuk pergi. Kekuatan tak kasat mata itu terus-menerus mencabik-cabik Han Lingchuan, dan wajah Han Lingchuan sangat muram. Han Lingchuan mengangkat tangannya dan sebuah botol giok hitam muncul, dari dalamnya mengalir keluar pil hitam dan merah. Dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, dan khasiat obatnya pun langsung meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh Han Lingchuan mulai membengkak. Sisik pada tumbuh di kulitnya, dan Han Lingchuan yang awalnya tampan berubah menjadi iblis dengan dua tanduk. Matanya berubah menjadi merah darah dan auranya tiba-tiba melonjak. Seketika itu juga ia mencengkeram leher rekannya di sampingnya dan mencekiknya. Yang terakhir juga merupakan dewa abadi. Bawalah aku keluar, aku akan melindungi jiwamu, kalau tidak, kita semua akan binasa di sini. Han Lingchuan berkata dengan suara yang dalam, yang terakhir tegas dan tidak ragu-ragu sedikit pun. Merangsang energi dalam tubuh, fluktuasi manik dengan cepat menyebar. Selama Han Lingchuan dapat menahan ledakan diri dari dewa abadi, kekuatannya pasti cukup untuk meledakkan jalan keluar darinya. Sekarang setelah Anda membuat satu gerakan, buatlah gerakan lainnya. Jangan biarkan penyembuhan ini menjauh dari Anda. Lin Ze tiba-tiba menatap Li Chen, dan keduanya saling bertatapan lalu mengangguk.